Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bulia akan menyampaikan materi teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, bagi anak-anak yang baru bergabung di dalam channel Asik Belajar Bahasa Indonesia, silahkan kalian dapat menekan tombol subscribe dan jangan lupa like serta share agar teman-teman kalian dapat mengetahui video pembelajaran dari channel Asik Belajar Bahasa Indonesia. Diawali dari pengertian teks laporan hasil observasi, yaitu teks yang berisi penjabaran umum mengenai suatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Ciri-ciri dalam teks laporan hasil observasi: yang pertama, teks laporan hasil observasi harus bersifat objektif, global, dan bersifat universal. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan adalah objek tunggal. Maksudnya objek tunggal adalah objek yang benar-benar bisa diamati. Teks laporan hasil observasi ditulis secara lengkap dan sempurna, yaitu dengan susunan yang sistematis. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Artinya, di dalam teks laporan hasil observasi, penjabaran klasifikasi harus diuraikan secara jelas. Bagaimanakah bentuk informasi yang terdapat di dalam sebuah teks laporan hasil observasi? Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut merupakan kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera yang mengandung kepastian. Contoh kalimat fakta adalah: gajah adalah salah satu hewan mamalia dan termasuk ke dalam kelompok herbivora. Gajah memiliki belalai yang panjang serta telinga yang lebar. Langkah-langkah dalam meringkas teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, memahami isi teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, menemukan pokok-pokok informasi di dalam teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, mengembangkan pokok-pokok informasi tersebut ke dalam sebuah paragraf. Dalam membuat simpulan teks laporan hasil observasi, yang harus dilakukan adalah menentukan interpretasi atau membuat interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi dengan cara menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulannya dapat berupa rumusan akhir tentang sesuatu atau dalam hal ini adalah sebuah teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Struktur teks laporan hasil observasi dijabarkan sebagai berikut. Teks laporan hasil observasi memiliki 4 struktur, diawali dengan struktur definisi umum. Dikatakan definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Biasanya di dalam teks laporan hasil observasi, definisi umum dicirikan dengan menggunakan konjungsi definisi, yaitu menggunakan kata adalah,
merupakan, ialah. Selanjutnya diikuti dengan definisi bagian. Di dalam struktur definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan secara rinci dari definisi umum. Pada paragraf selanjutnya, strukturnya berupa definisi manfaat atau perilaku. Di bagian definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan, biasanya untuk benda mati. Sementara itu, untuk mendefinisikan benda hidup, definisi yang digunakan adalah definisi perilaku. Sehingga di bagian struktur ini dapat diisi dengan manfaat atau perilaku yang dilakukan oleh objek yang diamati. Terakhir, ditutup dengan penutup atau simpulan. Bagian penutup atau simpulan merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Penutup atau simpulan bersifat opsional, artinya boleh ada atau boleh juga tidak ada. Kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu berupa kata, frasa, verba, dan nomina. Diikuti dengan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Selanjutnya diikuti dengan kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Nah, untuk kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi akan Bulia sajikan dalam video tersendiri. Akan Bulia unggah pada video selanjutnya. Dalam menyusun teks laporan hasil observasi, yang harus diperhatikan adalah gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Menyusun teks laporan hasil observasi wajib memperhatikan isi dan kaidah kebahasaan. Gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Sebuah tulisan atau sebuah teks terdiri atas gagasan pokok dan gagasan-gagasan penjelas. Sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, Anda diharuskan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas teks laporan hasil observasi yang akan Anda susun. Mengembangkan teks dimulai dengan penulisan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Langkah menyusun teks laporan hasil observasi diawali dengan menentukan topik masalah yang akan diamati atau diteliti. Selanjutnya, merencanakan cara menyelesaikan masalah, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan, meneliti ulang hasil pengamatan, membuat kerangka laporan hasil observasi, menyusun laporan hasil observasi, dan membenahi laporan.